Dari kecil kita mungkin dibiasakan untuk ya udah sama siapa aja kita berbuat baik gitu. Tapi dunia kan sudah berubah ya. Kita harus selalu terus berkomunikasi dan mengingatkan dari awal bahwa etiket itu adalah supaya anak itu merasa bahwa sesuatu yang di luar norma itu tidak harus kita ikuti. Anak perempuan itu memang kadang diartikan mungkin penurut, terus udah gitu manis, seperti itu kan. Terus juga jadinya kita lupa kalau kasih tahu, hey, kamu harus jaga diri juga loh gitu kan. Eda Clarissa adalah seorang etiquette trainer yang fokus pada pengembangan diri, pembawaan diri, serta seni tampil elegan dalam kehidupan sosial dan profesional. Dengan pengalaman lebih dari 24 tahun, ia mendirikan Classy Journey, sebuah pelatihan tentang etiquette, elegant presence, dan social skills yang dirancang untuk membantu siapa saja tampil lebih percaya diri, elegan, dan berkelas dalam interaksi sosial mereka. Pembawaan diri itu sebenarnya adalah kesadaran kita sebagai seseorang tentang kehadiran itu sebenarnya kita tuh butuh untuk sadar dulu gitu loh. Sadar bahwa memang dari cara kita berpakaian, postur kita juga, dan juga dari topik yang akan kita sampaikan. Jadi itu merupakan satu kesatuan tentang bagaimana orang itu menilai kita pada saat pertama kali bertemu. Jadi jangan sampai mikirnya, oh ya udah nih karena memang dia ibu rumah tangga jadi lebih banyak feminine energinya. Nah sementara kalau yang ibu bekerja lebih tinggi dominasi male energinya gitu. Jadi makanya harus bisa dibalance. Kalau nggak dibalance, yang ada misalkan masculine energinya lebih tinggi, yang ada jadinya kita sering marah-marah atau apa gitu. Terus kalau misalkan feminine energinya terlalu rendah, jadi mudah dimanipulasi, nggak percaya diri, seperti itu. Welcome to Boss Mama Podcast, tempat kita berbincang seputar motherhood, self-development, and career. Kalau kita mention etiquette ya atau etika, kita pasti langsung asosiasinya apa? Table manner atau hal-hal yang formal, kaku. Kayaknya cuma orang-orang tertentu deh yang perlu ilmu ini. Padahal sebenarnya kalau kita gali lebih dalam ya itu berhubungan dengan self-mastery, cara kita membawa diri, confidence, dan bahkan menghargai orang lain. Dan gak hanya untuk diri kita sebagai perempuan loh, tetapi gimana kita membawa our feminine energy sebagai ibu, dan bahkan ini juga bisa jadi sesuatu yang kita ajarkan ke anak kita. Nah, kali ini nih saya menghadirkan narasumber yang biasa berbicara tentang topik ini melalui konten-kontennya yang menarik di Instagram. Welcome Mbak Eda Clarissa. Mbak Clarissa, makasih ya udah mau datang. Dengan senang hati. Alhamdulillah aku juga happy banget diundang ke podcast Boss Mama. Yeah, it's an honor for us. Karena menurut aku ini topik yang kayaknya perlu kita pelajarin ya, karena kita suka sadar nggak sadar. Benar. Gitu ya Mbak. Nah, ini aku jadi penasaran ya, my first question ya, kita bicara soal pembawaan diri. Tadi ya kita ngerasa itu sebagai sesuatu yang kaku atau faking it gitu ya. Padahal sebenarnya apa sih definisi dari pembawaan diri itu yang benar Mbak? Oke, jadi kalau pembawaan diri itu sebenarnya adalah kesadaran kita sebagai seseorang tentang kehadiran itu sebenarnya kita tuh butuh untuk sadar dulu gitu loh. Sadar bahwa memang dari cara kita berpakaian, postur kita juga, dan juga dari topik yang akan kita sampaikan. Jadi itu merupakan satu kesatuan tentang bagaimana orang itu menilai kita pada saat pertama kali bertemu. Seperti itu. Jadi orang tuh mungkin mikirnya kayak kita tuh harus bajunya tuh harus yang bagus, yang rapih gitu. Itu memang konteksnya secara keseluruhan memang iya, tapi juga sebenarnya kehadiran itu tadi, bahwa dari mulai raut muka kita, terus juga energi kita, itu sebenarnya Kak. Jadi ini kayak hal-hal yang detail, kadang kita juga sadar nggak sadar ya. Kayak misalnya nih, dulu tuh yang aku pernah dengar komentarnya, kok mukanya jutek banget, padahal kita nggak kerasa nih. Benar. Emang mukanya lebih resting yang biasa, padahal nggak ada niat tersebut. Berarti kan ada beberapa hal yang detail-detail di diri kita yang perlu kita perhatikan ya Mbak. Benar. Biasanya apa aja sih yang menjadi common issue ketika banyak yang training juga kan sama Mbak Clarissa, itu gimana Mbak? Sebenarnya tadi balik lagi ke kesadaran gitu kan. Mungkin orang itu kan dia kita hidup di zaman yang serba cepat gitu kan. Attention manusia juga kan semakin menipis, lebih kecil daripada
ikan katanya. Mm-mm. Ya kan, attentionnya itu. Jadi makanya kita tuh mesti mempersiapkan diri dulu kalau memang mau bertemu dengan orang lain gitu loh. Atau mungkin ya memang harus ada kesadarannya itu untuk bisa membawa dirinya tuh nanti mau ditampilkan seperti apa. Kayak gitu. Jadi makanya it takes an effort untuk supaya bisa hadir utuh sepenuhnya. Gitu. Jadi makanya memang banyak step-stepnya. Jadi nggak hanya misalkan mau ketemu orang, oh ya udah deh aku pakai baju ini ya. Ternyata enggak. Nggak hanya apa Karena- yang kita pakai. Benar, tentang kesadaran dan juga energi yang kita bawa. Kayak tadi Mbak bilang kan, kalau misalkan ketemu orang terus ternyata mukanya jutek atau judes, mungkin sebenarnya dia punya pandangan di mana mungkin dia ada masalah sebelumnya gitu kan. Itu yang harus dipisahkan ketika dia bertemu dengan orang lain gitu. Karena ya itu tadi, kita memang sebagai manusia kan nggak luput ya dari apapun yang memang kita bawa gitu. Jadi kalau memang kita mau bertemu dengan orang lain, kita harus mempersiapkan itu secara detail gitu. Dan ini kan sekarang Mbak Clarissa juga lagi membangun classy journey ya, yang biasanya juga melatih ya baik itu individu ataupun grup, dan itu berbagai umur ya Mbak, sampai anak-anak juga ada ya. Nah itu bisa diceritain nggak Mbak, kalau misalnya orang tuh pengen belajar ya tentang etiket gitu ya, baik itu seumuran aku atau anak-anak, itu mereka alasannya kenapa ya Mbak? Oke, yang pertama itu kita dari yang anak-anak dulu ya. Anak-anak pastinya mereka ingin belajar karena mungkin orang tuanya merasa membutuhkan itu, karena di rumah mungkin belum memiliki informasi atau mungkin edukasi yang cukup untuk diberikan di rumah. Jadi makanya dimasukkan ke classy journey gitu. Jadi mungkin kalau untuk anak-anak ada kebutuhan dari orang tua. Lalu kalau untuk yang mungkin sekitar umur 20, 30 itu ya mungkin karena tuntutan pekerjaan. Nah, ada juga yang umurnya 30, 40, 50. Itu karena memang ngerasa ada yang kurang dalam hidupnya. Jadi aware Dia butuh edukasi atau mungkin ilmu yang lebih untuk dia bisa mengembangkan dirinya lagi. Sebenarnya karena kenapa? Ilmu etiket ini kan gak umum ya Mbak di Indonesia gitu. Gak kepikiran juga gak sih orang, dan orang tuh kayak udah deh gak perlu deh gitu. Karena yaudah kita yang penting pokoknya kita punya ilmu, kita bisa kerja, kita bisa bisnis, public speaking ya udah gitu. Tapi ternyata ilmu etiket ini adalah ilmu yang mungkin kita gak kepikiran, tapi ini adalah ilmu yang hubungannya dengan emotional quotient gitu. Jadi kayak social skills tapi yang sebenarnya dibutuhkan banyak orang dan dibutuhkan semua orang sih. Mungkin gini ya, analoginya adalah misalkan seseorang itu udah edukasinya tinggi gitu ya, tapi ternyata social skillnya kurang, kan pastinya akan kayak tadi itu, kayak kalau ketemu orang jadi mukanya jutek atau judes gitu, nggak tidak tersampaikan dengan maksimal gitu ya, nggak menyenangkan, orang jadi nggak merasa nyaman. Karena ilmu etiket itu adalah bagaimana orang merasa nyaman berada di dekat kita gitu Kak. Jadi sebenarnya untuk memperlancar juga urusan-urusan kita ya, gitu ya, baik itu kalau kita connect sama orang lain tuh kan ya pesan kita lebih tersampaikan, relationship lebih terbangun ya Mbak. Nah tadi kan Mbak Clarissa sempat mention sebenarnya ada step by step yang harus kita persiapkan di ilmu etika ya. Ini mungkin kita ya kalau kita bahas detail nih namanya ikut kelasnya ya Mbak. Cuma secara umum nih biar kita aware ya ilmunya. Apa aja sih yang harus kita persiapkan ketika mau bertemu orang dan dengan etika yang lebih kita perhatikan gitu. Oke, yang pertama pastinya make sure dulu gitu kan, kalau misalkan mau ketemuan nih dari lokasi terus juga jam, jadi kita mempersiapkan. Karena dalam ilmu etiket, apabila kita datang ke suatu acara di mana misalkan sudah ditentukan nih, oke, ketemuan jam 9 ya gitu, sebaiknya mungkin datang sebelumnya. Kenapa? Karena ya untuk supaya misalkan kalau ketemu orang tuh kita nggak capek gitu, kayak terengah-engah gitu, karena mungkin ngaruh juga karena kan kita mau ketemu orang itu fresh gitu. Jadi mungkin kayak bisa ke restroom dulu untuk touch up, atau mungkin juga cek-cek apabila ada mungkin mukanya yang lusuh atau mungkin ada yang baju yang seperti apa gitu. Jadi memperhatikan penampilan. Nah itu yang pertama.
Terus juga kita memperhatikan topik apa nih yang mau kita sampaikan. Kita harus udah tahu nih atau siapa aja yang kita mau ketemuin. Mungkin kita ada kayak semacam due diligence dulu sebelum ketemu. Jadi orang-orangnya tuh seperti apa. Jadi nanti kita kalau misalkan ketemu orang kita nggak merasa canggung. Kita tahu kita harus berbicara seperti apa orangnya yang kita mau temuin. Backgroundnya kayak apa gitu. Kan itu jadi membuat kita merasa nyaman, merasa kita pede gitu. Berarti kan mempersiapkan small talk juga Iya, ya. small talks juga. Karena kan banyak orang tuh yang kayak kalau mau ketemu orang terus jadinya kayak nggak pede gitu. Terus posturnya juga jadi membungkuk kayak gitu. Atau mungkin dia pilih tempat yang agak sedikit terbelakang biar nggak ada yang ajak ngobrol gitu. Itu kan mempengaruhi juga ya. Jadi makanya seperti tadi due diligence dulu untuk tempat. Terus orang-orang yang mau ditemuin. Dan jangan lupa penampilan kita juga. Karena penampilan itu yang paling dilihat pertama kali gitu. Kalau perihal penampilan tadi kan ada pakaian, Iya, body pakaian, posture. body posture. Apa sih hal-hal kecil lain yang mungkin kita kadang nggak sadar nih sehari-hari Mbak. Tapi ini sebenarnya nggak enak energinya gitu. Iya, jadi ya makanya untuk mempersiapkan itu ya kita harus mungkin kalau energi ya kita harus happy dulu nih gitu ya, happy thinking. Kalau misalkan memang kita mau ketemu orang itu untuk bersosialisasi, untuk networking kayak gitu. Jadi makanya energi itu memang nomor satu, itu yang paling harus dijaga. Terus juga penampilan tadi dan body language. Body language itu yang paling utama juga. Kalau misalkan kita body language-nya kayaknya kaku atau apa atau tertutup gitu, itu jadi orang membuat lawan bicara tuh kayak jadi menjauh gitu loh. Jadi itu adalah unsur-unsur yang memang harus diperhatikan juga sebelum kita bertemu dengan orang lain. Misalnya ya Mbak, kan yang aku tahu secara umum kalau body language tertutup tuh kayak gini. Atau ada lagi gak sih Mbak yang kita mungkin gak ngeh gitu, yang bisa bikin nyaman tuh kalau kita gimana sih? Oke, kalau yang nyaman itu open body language seperti ini. Jadi misalkan kita selalu kayak ngobrolnya tuh kayak open gitu. Jadi kayak happy aja gitu. Orang kalau misalkan mau ngobrol sama kita jadinya kayak gak terlalu ngerasa kayak ini kayaknya menjauh deh. Terus juga mungkin kayak ilmu NLP tuh. Jadi kayak ada sedikit supaya ada gerakan yang misalkan kita melakukan 3 gerakan, dia ngikutin apa enggak. Berarti itu kalau dia ngikutin, itu berarti dia mungkin setuju dengan apa yang kita bicarakan. Seperti itu. Jadi ada sedikit back and forth-nya nih. Yang jangan lupa lagi adalah senyum. Oh iya. Itu paling penting Kak. Kalau intonasi bagaimana Mbak? Karena tiap orang ya kalau kita ketemu kan beda-beda. Ada yang memang lebih chill, ada yang memang bubbly. Kayak apakah selalu yang intonasi bubbly itu yang baik, atau sebenarnya intonasi apapun oke asal ada teknik-teknik ini nih Mbak? Karena kan kayaknya itu ngaruh juga ke energi ya. Kadang ada yang responnya kok kayak dingin banget kayak gitu tuh gimana kalau dari ilmunya Mbak? Kalau dari ilmu etiket ya yang paling baik itu memang yang bubbly. Tapi kan kembali lagi ke karakter orang. Yang penting itu senyumannya itu sih. Senyuman itu mempengaruhi dari intonasi kita berbicara gitu. Dan juga senyum itu nggak sembarang senyum loh Kak. Jadi senyum yang dari hati gitu loh. Kalau misalkan abis senyum terus langsung balik lagi ke si muka yang datar, itu kan sama aja kayak kelihatannya berpura-pura dan orang pasti bisa menyadari itu gitu. Iya, jadi memang itu butuh effort gitu ya. Yang penting adalah menyadari dulu dan merasa perlu memperbaiki diri gitu. Baru nanti yang lainnya berjalan. Gitu ini sih. tuh aku selalu penasaran sih Mbak, karena menurutku kalau misalnya datang ya ke acara, ada orang yang punya kemampuan untuk give the energy to the room. Jadi dia langsung bisa connect ke orang. Apalagi kalau networking event tuh stres kan. Orang-orang baru gitu ya, kayak aduh gimana ya. Tapi ada juga yang ya lebih susah ya. Jadi ada nih tipe-tipe orang yang nih orang tuh bisa banget ya light up the room. Sebenarnya karakteristik orang-orang yang seperti itu tuh gimana sih? Karena kan ngeliatnya ya ampun pengen juga ya senyantai dia, tapi kayaknya pasti dia nggak kayak gitu dari lahir kan Mbak? Iya benar. Karena sebenarnya yang tadi itu aku bilang itu kan bisa dipelajari. Dia nggak mungkin langsung seperti itu. Pasti ada persiapan-persiapannya. Makanya tadi yang
infokan di awal bahwa itu tadi semuanya itu memang harus dipersiapkan untuk bisa seperti itu. Dan bagaimana bisa seperti itu? Ya latihan. Iya kan? Pastinya sekali, 2 kali. Makanya harus selalu membiasakan misalkan datang ke acara-acara networking kayak gitu kan untuk melatih diri. Lama-lama kalau sudah terbiasa kan akhirnya merasa nyaman gitu sih. Karena juga kita butuh orang lain untuk menjadi feedback kita kan gitu. Nah semakin banyak kartu nama atau semakin banyak nomor di phone book kita itu kan udah bukti bahwa mungkin kita social skills-nya meningkat gitu. Oke, nah sekarang aku pengen tanya kalau seputar pelatihannya di Classy Journey ada yang buat anak-anak juga ya. Itu biasanya di umur berapa dan biasanya apa sih yang mereka pelajari Mbak? Karena kan kalau anak-anak belum untuk networking gitu-gitu ya. Benar. Penasaran sih. Oke, jadi kebanyakan memang start dari SD ya. Gitu. Jadi memang mereka biasanya diikutsertakan oleh orang tua untuk kelas table manners gitu. Jadi awalnya table manner dulu ya. Karena itu termasuk etiket juga ya. Atau kita ada 2 Kak. Jadi kita bedakan social skills dengan table manners. I see. Tapi banyak yang minta diikutsertakan di table manners. Karena kenapa ya? Mungkin pada saat jamuan makan anak-anaknya pada belum tahu bagaimana caranya bisa menavigate mereka di meja makan. Jadi makanya banyak diikutsertakan di table manners. Karena kan sebenarnya adalah balik lagi etiket itu adalah bagaimana kita merasa nyaman di mana kita berada. Nah, ilmu table manners ini ya agar bisa anak-anak lebih nyaman lagi kalau misalkan di meja makan, jauh dari gadget misalkan. Terus juga bagaimana memakai cutleries, terus juga makan gitu kan. Makan juga kan ada aturannya. Jadi makanya banyak yang lebih tertarik dengan table manners gitu. Praktikalnya di awalnya itu. Tapi untuk social skills juga penting. Kalau mungkin untuk anak-anak lebih bagaimana dia memperlakukan orang lain dengan yang standar nih. Misalkan ucapan terima kasih, minta tolong, menghormati orang yang lebih tua. Sekarang kan anak-anak kayak kalau main ke rumah temen gitu mungkin lupa salaman sama yang orang tua yang di rumah temennya seperti itu gitu. Sesimpel itu sih. Itu tuh kan harus diingatkan dan dibiasakan dan juga diberikan contoh. Jadi social skills juga penting juga gitu. Jadi banyak orang tua yang merasa mungkin dia nggak bisa memberikan contoh, jadi makanya diikutsertakan di kelas Classy Journey. Soalnya jadi kalau social skills di sini tuh meliputi nggak cuma public speaking ya, tapi juga interpersonal sehari-hari ya. Selain itu apa lagi Mbak misalnya? Jadi ya bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-teman itu juga mungkin diberikan penjelasan-penjelasan. Terus kan sekarang banyak kasus bullying juga, itu juga. Iya jadi bagaimana dia harus menjaga diri atau mungkin hal-hal yang ada hubungannya dengan bagaimana dia bersosialisasi di sekolah gitu. Jadi semuanya itu dimasukkan ke dalam keseharian. Praktek-praktek dalam keseharian. Ini gitu. menarik banget karena dulu kayak zamanku nggak kepikiran nggak sih Mbak? Karena ya udah jalanin aja mah kalau sosial ya. Dimana kan ya jadi kalau ada kasus yang sebagai anak-anak agak baru nih kalau ada yang bully nih gimana ya? Kita agak bingung mau bertindak ya, nggak ada yang ngajarin di buku gitu ya Mbak. Jadi makanya memang ini lebih membentuk perilaku untuk bisa dia survive dalam dunia pendidikan sekarang gitu kan. Anak-anak juga challenge-nya itu banyak sekali ya sekarang, bukan hanya dari teman, dari guru, dari lingkungan. Itu semuanya tuh sangat membentuk karakter yang bisa membuat mereka jadi sulit untuk bisa bersosialisasi. Apalagi dengan adanya AI sekarang juga kan. Ada yang lebih dekat dengan AI daripada orang tuanya gitu itu kan. Sedih sekali ya orang tua Gen Alpha ya Mbak. Iya itu jadi mungkin nanti anaknya sekarang 2 tahun ya, nggak tahu nanti perkembangan kedepannya seperti apa. Dan jangan lupa juga pastinya dari agama juga itu penting juga gitu. Jadi tetap
pada core-nya lah edukasi, agama dan juga social skill dibentuk untuk diberikan dari awal seperti itu. Oke. Nah ini karena kita lagi bicara etiket ya. Sebenarnya kan mau laki-laki mau perempuan tuh bisa. Tapi karena kita di Boss Mama nih, kita pengen ngebahas kita para moms ya, di mana kadang kita feeling like we lost ourselves gitu ya after motherhood dengan hektik dan lain-lain. Dan kadang ya yang aku suka dengar yang baik itu kayak perdebatan yang gak habis-habis tentang feminine energy versus girl boss energy, atau sebutannya terserah lah, thread wife versus girl boss gitu ya. Nah tapi sebenarnya feminine energy ini pengen aku lebih bahas ya. Menurut Mbak Clarissa, apa sih yang dimaksud dengan feminine energy? Oke, jadi feminine energy itu adalah sebenarnya lebih kepada bagaimana kita bisa memiliki hal-hal yang sifatnya tidak terlalu cepat gitu. Masculine energy itu sebenarnya bedanya feminine sama masculine itu adalah seperti kayak kalau masculine tuh kayak semuanya tuh maunya cepat gitu. Feminine energy itu lebih flow, lebih kayak menikmati gitu, bahwa kita tuh sebenarnya nggak perlu cepat-cepat loh, kita nggak perlu in a rush gitu. Jadi kita bisa kayak semacam tarik ulur gitu untuk supaya kita bisa menghadirkan diri kita gitu. Jadi kayak apapun itu nggak harus bisa dilakukan secara cepat. Jadi hanya cukup menjadi seorang wanita yang hadir seutuhnya tuh kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Jadi nggak terlalu memaksa, nggak terlalu semuanya maunya cepat selesai seperti itu. Jadi kita take back, slow back untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah makanya sekarang tuh kalau pemahaman yang agak-agak suka dibincangkan ya itu antara pilihan orang-orang kan beda-beda ya. Tapi ada yang IRT versus working mom. Tapi kadang mengklasifikasikan IRT sebagai feminin, lalu working mom yang lebih maskulin. Kan padahal kan mungkin definisinya nggak gitu juga ya. Nah itu menurut Mbak Clarissa sebenarnya gimana sih gitu kan, feminine energy ini kan sebenarnya berlaku untuk kita apapun profesi kita ya. Nah sebenarnya apa sih pemahaman yang pengen diluruskan nih soal ini, karena ini perdebatannya nggak habis-habis nih. Iya, kalau misalkan sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga ibu yang bekerja itu sebenarnya memang sama-sama memiliki dua karakter ini gitu ya. Jadi hanya makanya salah satu aja. Gak hanya salah satu. Jadi sebenarnya mau laki pun mau perempuan pun sebenarnya punya dua ini. Jadi makanya kalau misalkan bagaimana kita caranya membalance kedua energi ini untuk bisa saling berjalan bersamaan gitu loh. Jadi jangan sampai mikirnya oh ya udah nih karena memang dia ibu rumah tangga jadi lebih banyak feminine energinya. Nah sementara kalau yang ibu bekerja lebih tinggi dominasi male energinya gitu. Jadi makanya harus bisa dibalance. Jadi Karena jangan sampai kita bisa memilahnya itu dengan cara yang jadinya lebih besar yang si maskulin energinya itu, karena ya itu tadi dominasinya itu. Seperti itu Kak. Nah kapan sih kita bisa menempatkan diri sebagai perempuan ya, kita embrace our feminine energy, and then kita ya punya sisi masculine energy juga ya gitu. Karena kadang kan stereotipnya apakah benar nih wanita yang ambisius berarti dia ya gak ada feminine energy, kan ekstrimnya orang bilang gitu ya. Nah itu gimana ya Mbak? Iya jadi benar, karena memang kalau misalkan orang yang bekerjanya mungkin tuntutan di kantornya sangat tinggi, itu udah pasti dia male energinya itu tinggi sekali. Jadi makanya untuk supaya bisa ke feminine energy itu harus banyak-banyak mungkin take a step back tadi, mungkin me time-nya dibanyakin, kayak misalkan doing yoga, terus udah gitu juga kembali ke diri kita, mungkin journaling gitu. Kadang kan kita suka lost track kan dengan kehidupan kita sendiri, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Nah itu tadi kita sampai kita nggak tahu nih kita tuh sebenarnya ada di mana. Memang harus kita ada waktu me time-nya itu sih Kak. Jadi makanya untuk supaya bisa feminine energinya itu muncul lagi, doing yang
di rumah dia mungkin yang masak yang nggak ada gangguan, atau mungkin menata bunga, itu untuk membangkitkan lagi feminine energinya gitu. Kalau nggak, kita terus didominasi dengan masculine energi itu tadi. Dan bisa aja dong berarti misalnya seorang ibu rumah tangga dia kebanyakan masculine energy itu juga mungkin kan Mbak, dengan definisi Mungkin itu. banget karena dengan misalkan tuntutan Di ekonomi, rumah, ekonomi yang sekarang yang sangat mungkin banyak keluarga yang merasa kesulitan, terus juga belum tuntutan di rumah harus ngajarin anaknya, atau mungkin juga dia ibu rumah tangga yang harus mencari nafkah juga. Itu udah pasti masculine energinya lebih besar daripada feminine energinya, yang mengakibatkan dia jadinya lebih keras terhadap anak-anaknya atau keluarganya, seperti itu. Jadi makanya itu tadi harus tenang dulu untuk bisa membangkitkan lagi feminine energinya gitu. Oke. Nah, biasanya kan kita bicara kayak tadi ini kan social skills, energi. Ini kan sebenarnya buat kita in harmony ketika bersosialisasi ya dengan orang lain. Nah, ini dalam scope rumah tangga ya Mbak Clarissa, misalnya kan tadi gimana sih supaya kita berusaha agar rumah tangga kita harmonis, itu kan dengan balancing out the feminine energy dan masculine energy dalam household itu ya. Nah, biasanya apa sih Mbak yang jadi tantangan dan gimana kita bisa kayak ya balance it out dengan pasangan kita? Komunikasi. Oke. Iya, komunikasi itu yang paling pertama banget. Karena pastinya kan kalau misalkan ternyata quality time kita nggak terjaga gitu kan, itu udah pasti jadi disharmoni kan. Nah, komunikasi juga sama, butuh hadir utuh sepenuhnya. Kadang kan kita sibuk dengan kegiatan kita, atau mungkin kita lagi ngobrol tapi sibuk dengan gadget. Itu aja udah bikin ada distant gitu. Jadi makanya komunikasi itu adalah hal yang paling penting dalam keluarga. Even ke anak juga sama gitu kan. Jadi makanya supaya bisa harmonis ya kita harus benar-benar menjaga komunikasi, itu yang awal sih. Supaya feminine energy dan juga harmonize dalam keluarga itu bisa tetap terjaga. Oke. Nah, ini juga aku penasaran ya Mbak, karena sering banget kita tuh di kotak-kotakan kalau perempuan, kalau apalagi udah menjadi moms ya, kayak di kotak-kotakan, oh kamu yang tipe ambisius atau yang tipe di rumah gitu, seakan-akan kita harus memilih antara dua itu ya. Kalau menurut Mbak Clarissa sebagai an instructor in etiquette class, juga ya social training gitu ya, sebenarnya yang benar tuh gimana sih pandangannya? Sebenarnya mungkin kalau untuk yang benar yang bagaimana itu kembali lagi kepada tujuan kita tuh mau dilihat seperti apa gitu kan. Tapi yang pasti ambisius tetap dibutuhkan kok. Masculine energi tetap dibutuhkan kok, karena mungkin memang dalam pekerjaan itu hal yang memang harus kita lakukan gitu. Tapi ya itu tadi harus membalance dengan feminine energi itu. Kalau nggak dibalance, yang ada misalkan masculine energinya lebih tinggi, yang ada jadinya kita sering marah-marah atau apa gitu. Terus kalau misalkan feminine energinya terlalu rendah, itu jadi apa? Jadi mudah manipulasi, nggak percaya diri, seperti itu. Itu kan jadinya nggak balance kan? Atau mungkin juga dalam hal berbisnis, dia tuh kayak jadi nggak tahu arahnya kemana, nggak punya objektif, lemah. Nah, jadi makanya memang harus balance gitu. Kalau terlalu tinggi itu tadi jadi sering marah-marah atau sering emosional, meledak-ledak, atau firm banget juga dengan atau rencana kaku dia gitu. Nah, yang bagus ya memang harus balance gitu, yin and yang lah. Jadi tahu kapan kita legowo, tapi tahu juga kapan kita ngelit. Itu harus ngeliat situasi dan juga kondisi. Mungkin boleh kasih contoh. Boleh. Syahrini. Itu kan energinya kayak gitu kan, ayu kemayu gitu kan. Nah, itu kenapa? Ya memang itu karakternya. Tapi dengan begitu banyak orang yang benci kan. Kayaknya dia seperti itu. Tapi look at her, ya kan? She gets what she wants dengan feminine energi itu tadi. Gitu, dia bisa dengan memang caranya, dengan gayanya gitu, dia bisa mendapatkan apa yang dia mau karena memang dia tahu bagaimana menerapkan feminine energinya itu tadi. Gitu. Jadi makanya memang balik lagi butuh
kesadaran dan juga latihan skillnya dulu. Dipraktekannya di mana? Ya di keluarga kita yang paling utama. Nah ini kan jadi kayaknya permasalahan anak zaman sekarang juga in this economy ya, kita ambisius banget ya Mbak. Jadi kita perempuan pun banyak leaning ke arah udah aku mau independen. Dan sama sekali gak ada yang salah dengan itu kan Nggak kayak salah. ambisi yang baik ya. Tapi gimana caranya kita don't get lost in ourselves, dan malah kayak tadi ya dengan contoh Syahrini yang tadi Mbak Clarissa bilang, malah bisa embrace the feminine energy untuk apa yang kita mau nih. Nah ini pelajaran mungkin buat kita mau anak perempuan pertama atau kita yang ambisius nih, gimana kita make the best out of our feminine energy. Karena sayangnya stereotipnya adalah enggak, kalau feminin aku berarti lemah, padahal enggak kan ya Mbak? Iya, enggak. Ya itu tadi, jadi tahu bagaimana memposisikan diri di mana kita berada, ya kan. Ketika kita di mungkin di dunia profesional gitu kan, kita tetap menjadi seorang profesional yang memiliki karakter, tapi juga kita tahu gitu bagaimana kita mengkomunikasikan feminine energi kita di saat-saat mungkin surrounding kita membutuhkan. Tapi untuk misalkan target atau mungkin juga hal-hal yang sifatnya profesional, ya kita harus menerapkan si masculine energi itu tadi, gitu sih. Jadi tahu kapan kita apply itu, kapan feminine energy ini oke untuk diterapkan, dan kapan masculine energy ini cocok untuk diterapkan. Mungkin kan kalau masculine energy kebayang kita bakal butuh itu kalau butuh yang emang kita decisif, kita leadership atau berjuang gitu ya. Kalau feminine energy kapan nih Mbak? Ya mungkin ketika ada suatu forum dengan karyawan gitu kan, itu kan lebih sifatnya kan heart to heart, atau mungkin juga kayak town hall seperti itu. Kalau misalkan itu dalam konteksnya yang membutuhkan speaking engagement yang lebih deep lagi, on a personal gitu level on a personal level gitu. Karena kan kita harus punya dua sisi memang kan, nggak bisa selalu maskulin energi. Dan gitu. mungkin juga nggak sih Mbak, kalau kita parenting anak, ada sisi kita emak-emak tegas, tapi ada sisi feminin yang harus kita sampaikan ke anak kayak yang mengayomi dan menerima mereka gitu ya Mbak. Iya, karena kan memang anak itu bukan hanya dari omongan kita kan, apa yang kita lakukan mereka rekam gitu. Jadi percuma kita ngomongnya segala macam yang mungkin menunjukkan bahwa memang inilah yang baik, tapi apa yang kita perbuat tidak sejalan dengan apa yang kita bicarakan, itu malah yang diterima anak gitu kan. Jadi makanya mungkin apa yang kita sampaikan itu memang benar-benar harus dari hati gitu ya, feminine energinya itu, karena kan kita mau masuk ke deeper level itu kan. Komunikasi kita harus yang memang bisa diterima oleh anak seperti itu. Jadi makanya memang kita harus menerapkan feminine energi ketika kita berdiskusi dengan keluarga. Gitu. Jadi nggak melempar ego juga kalau lagi ada diskusi, harus diturunin gitu. Karena ya udah pasti penerimaannya itu kan berbeda. Seru banget sih challenge terberat untuk orang tua. Iya, ini tuh melawan stereotip ya, yang bilang kalau cuma ibu yang di rumah lebih banyak feminine energy atau yang berkarir lebih maskulin. Kan? Padahal enggak, kapan kita pakai energi itu aja di situasi yang tepat ya Mbak. Jadi ini kayak clarify banget sih. Ya kan, bener kan. Bisa aja di rumah tapi ternyata dia stres. Kan itu berarti maskulin energinya yang lebih tinggi daripada feminine energinya. Di rumah bukan berarti nggak ada masalah kan. Justru masalahnya lebih banyak mungkin. Cuma beda tempat dan pekerjaan mungkin ya. Dan juga orang tuh kadang meng-underestimate ibu rumah tangga. Padahal it's a very challenging ya kan. Mesti bangun dari pagi, nyiapin makanan, menyiapkan anak-anaknya ke sekolah, suami segala macam. It's a 24/7 work. Iya. Kan? Dan kalau kita lagi stres banget ya keluar maskulin energi kita dalam eksekusi ya. Oke Mbak. Nah ini aku pengen switch lagi ke topik tentang anak-anak ya. Karena ini menarik banget. Nah sebenarnya baru-baru ini kan kita mungkin
lagi ada viral ya buku Broken Strings yang ditulis sama Aurelie Moermans, dan dari situ menurut aku banyak banget yang kayak kita bisa pelajari dan ambil lesson learned ya buat baik kita sebagai orang tua ataupun ke anak-anak nantinya ya. Nah, related sama buku itu, aku ngeliat nih postingan Mbak Clarissa yang mention bagaimana kita ke anak perempuan tuh seringkali mengajarkan mereka untuk sopan. Padahal ada kalanya kita harus mengajarkan mereka tentang boundaries juga. Sopan itu bukan berarti kita patuh atau kita tidak ada boundaries kan. Betul. Nah, boleh diceritain gak sih Mbak pemahaman soal itu? Karena ini menarik banget. Karena the book really spark discussion tentang gimana ya kita bisa navigate juga sebagai orang tua buat anak kita kan ya. Iya, jadi gini, sebenarnya itu kan kita membesarkan anak itu kan kita memberikan nilai-nilai dalam kehidupan, values gitu. Nah, anak perempuan itu memang kadang diartikan mungkin penurut, terus juga dulu kadang sih? penurut, terus udah gitu manis, seperti itu kan. Terus juga jadinya kita nggak lupa kalau kasih tahu, hey, kamu harus jaga diri juga loh, gitu kan. Dari kecil kita mungkin dibiasakan untuk ya udah sama siapa aja kita berbuat baik gitu. Tapi dunia kan sudah berubah ya. Jadi makanya kita harus mengingatkan bahwa hal-hal tertentu itu kita harus waspada. Gitu. Jadi makanya boundariesnya itu adalah bagaimana kita mengingatkan bahwa anak itu kalau memang sudah di luar normanya, di luar batas-batas tertentu, ya dia harus punya ketegasan untuk say no. Mungkin gak cuman urusannya dengan dunia luar, gak usah jauh-jauh deh dengan teman-temannya. Kan banyak juga misalkan yang mengajak untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan yang baik gitu kan. Ya dia harus punya integritas gitu. Memiliki kesadaran untuk supaya tidak ikut gitu. Jadi dengan caranya seperti apa? Ya itu tadi, kita harus selalu terus berkomunikasi dan mengingatkan dari awal. Gitu bahwa etiket itu adalah supaya anak itu merasa bahwa sesuatu yang di luar norma itu tidak harus kita ikuti. Gitu. Nah seperti ini tuh biasanya kan juga masuk ke training etiquette class ya Mbak. Nah itu gimana ya cara kita melatihnya? Karena kan kebayang kalau anak-anak memang banyak banget momen kita bingung, ragu, atau masih polos lah ya istilahnya. Nah challenge-nya tuh biasanya gimana sih Mbak untuk kayak teaching kids about boundaries? Itu tadi, kalau misalkan boundaries itu yang pertama adalah bagaimana dia menjaga dirinya. Kalau sampai ada yang mau mendekat gitu, kan kadang kamuflase gitu ya. Orang baik ternyata tiba-tiba ada yang mau sesuatu gitu kan. Kalau dari yang paling gampang mungkin pemberian hadiah gitu. Kalau untuk sekali 2 kali kan itu masih normal. Tapi kalau misalkan udah kayak love bombing gitu atau perhatian yang terlalu berlebihan, nah itu harus sudah mesti waspada gitu. Nah itu harus dikomunikasikan kepada anak. Itu tadi yang pertama itu mungkin dari perhatian atau hadiah atau apa. Atau juga misalkan sudah mulai ada hubungannya dengan sentuhan. Nah itu juga harus alert. Kalau anak kecil gitu kan kadang suka misalkan dipangku atau dielus. Mungkin ya itu tadi kita ngerasa oh ya udah deh nggak apa-apa itu teman atau mungkin om tante gitu. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang janggal ya dia juga harus diingatkan bahwa dia harus menjaga dirinya gitu. Jadi makanya memang challenge orang tua di zaman now itu luar biasa sih. Benar banget sih. Tapi ya gimana lagi kalau kita nggak mulai harus memberikan pengetahuan dari sekarang. Seperti itu Kak. Nah itu berarti gimana caranya kita sebagai orang tua bisa ngajarin anak supaya bisa baca situasi gitu ya Mbak. Apalagi kan pasti it's of unfamiliar thing situation. Ya kasih contoh-contoh kasus aja sih. Kayak misalkan kalau A harus B, kalau B harus C. Ya keep reminding them gitu. Terus juga kita sekarang kalau misalkan anak kita mau kemana gitu, kalau udah ada yang mungkin memberikan atensi yang di luar normal ya harus tahu, harus bereaksi seperti apa kayak gitu. Itu jadinya kayak menjaga diri tapi ya dengan cara yang memang sudah dikondisikan gitu sih Kak. Jadi kayak proteksinya
Kadang kan kita kita les bela diri aja deh. Iya, bisa tapi jadi tapi seperti juga itu. secara awareness itu juga kayak perlu banget Iya. diajarkan ya, Mbak. Itu Jadi makanya karena misalkan ilmu etiket itu kan sebenarnya kayak ya udah kamu harus bersikap baik, ramah gitu. Tapi kalau udah di luar batas keramahannya itu kayak misalkan tadi Iya, tensi yang terlalu berlebihan, ya love itu bombing. udah it's a sign gitu. Oke. Iya, menurut Mbak Karissa nih, apa sih stereotip yang kita kurang tepat nih ajarkan ke anak, terutama anak perempuan ya? Seperti misalnya Iya, kalau gimana anak tuh? perempuan harus ngalah, Hmm. atau kamu harus sopan biar disenengin orang. Apa sih yang sebenarnya kita harus ubah nih, karena biar lebih sehat? Oke, ya mungkin kalau untuk mengalah itu kan mungkin boleh sekali dua kali. Tapi kalau misalkan terus-terusan kan dia juga punya values yang harus dia kondisikan juga untuk dirinya gitu. Dia harus punya pemahaman terhadap apa yang terjadi sih Kak. Jadi jangan dibiarkan terus-terusan mengalah kalau memang itu bukan pada tempatnya. Karena kan ya nggak semuanya dia karena anak perempuan terus jadi kayak nggak punya values atau nggak punya nilai gitu. Dia harus tahu nilai-nilai dalam kehidupannya itu apa aja gitu. Jadi makanya boleh untuk bisa mengalah tapi tidak selalu terus-terusan mengalah seperti itu. Terus kira-kira apa lagi nih Mbak yang kayaknya perlu kita change nih on how we communicate ke anak kita, saran-sarannya? Oke, yang pasti kalau untuk communicate ke anak itu kita harus dengan cara kayak seperti kayak seperti teman. Dan kalau misalkan dia kurang bisa terbuka dengan kita, ya kita harus bisa tahu juga lingkungan anak, kayak misalkan ke temannya atau mungkin ke gadgetnya. Kita harus tahu juga, ikut serta, karena kan zaman sekarang orang tua kalau kita nggak ngikutin perkembangan anak itu bisa lost kan. Iya. Jadi kita harus tahu apa sih yang memang menjadi hambatan dari anak ini untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Kalau misalkan dia sudah terbuka, itu ya udah pastinya gampang. Yang itu pasti teman, terus juga lingkungan terdekat, mungkin juga keluarga, atau juga yang mungkin dengan journaling. Jadi kan kayak kalau aku nggak kebayang ya kalau anak makin gede tuh kayak makin banyak hal yang kita pengen Dia pasti nggak mau cerita ke kita kan. Dan kita banyak pengen kasih tahu sebagai orang tua. Tapi menurut Mbak Clarissa nih, di observasinya juga ya, apa sih kesalahan umum orang tua ketika ya mengajarkan tadi etika ke anak gitu, yang mungkin iya intentionnya udah baik, tapi apa nih biasanya kesalahannya? Kesalahannya terlalu memaksakan kehendak biasanya kalau orang tua gitu kan. Terus juga apa maunya orang tua harus diikutin anak. Makanya jadinya mereka membuat suatu keputusan yang mungkin sifatnya kayak rebel gitu kan. Karena ya terlalu banyak tuntutan dan juga paksaan di dalam keluarga gitu. Sebenarnya ilmu etiket itu kan bagaimana membuat keluarga itu merasa terbuka dan nyaman satu sama lain. Dengan dia bertindak sebagai anak harus pastinya sopan gitu kan. Nah itu tadi yang menjadi dasar supaya anak bisa terbuka dengan orang tua. Oke, yang tadi menjadi teman dan itu Iya. sebenarnya masuk juga ya waktu belajar di kelas etika ya, Mbak? Ada juga penjelasan tentang itu. Oke, jadi biasanya kalau anak belajar kelas etika biasanya di SD gitu, kelas berapa terserah ya? Iya, biasanya tapi mungkin di atas 7 tahun sih, di atas 7 tahun. Tapi ya itu tadi banyak kan kelas yang ikut sertakan itu tentang table manners gitu. Dan biasanya kalau belajar social skills itu biasanya untuk apa sih, kayak biasanya emang karena kebutuhan, kan gak semua orang tua tuh sadar ya akan kebutuhan itu ya Mbak. Biasanya itu apa menjadi drive-nya supaya kita tahu nih, oh ini loh the benefit of learning about etiquette, supaya kita bisa ambil manfaat juga. Karena banyak mungkin anak-anak yang pemalu. Terus dia juga kayaknya kalau ketemu temen juga kayaknya susah untuk komunikasi kayak gitu. Jadi kita kasih pemahaman dan juga ilmu-ilmu yang bisa dia praktekkan. Kalau misalkan dia ketemu dengan temannya, terus juga mungkin komunikasi dengan guru,
gurunya seperti itu. Jadi mungkin lebih bisa membuat dia merasa nyaman ketika bersosialisasi. Jadi makanya ada ilmu-ilmu dari etiket itu yang bisa diajarkan untuk kesehariannya. Iya, nggak cuma belajar akademik yang penting, Iya. tapi ini juga kepake banget ya, apalagi sekarang kalau di sekolah tuh kayak udah project based, terus juga kayak kalau kita nyari kerja bukan cuma daftar kerja jago aja nggak sih Mbak, tapi it's all about social skills juga ya buat kita land on Kan the job. anak itu kan juga gimana dia berkomunikasi dengan gurunya, dengan temannya, itu kan juga ilmu juga Iya. ternyata yang memang harus kita informasikan dan sosialisasikan gitu. Jangan sampai dia tumbuh terus udah gitu dia nggak tahu arah tujuannya untuk bisa bersosialisasi seperti apa gitu. Karena biasanya go with the flow aja ya. Iya. Cuma kadang ada unwritten rules. Dan mungkin bisa diperhatikan ya, karena mungkin aku udah banyak belajar tentang etiket, jadi aku suka merhatiin tuh anak-anak. Ada juga yang cuek gitu kan. Iya. Terus dikasih sesuatu ya udah take it for granted aja, nggak ada bilang terima kasih. Apalagi mulai pritin gitu ya. Iya gitu. Itu juga bisa Terus, jadi drive. apa namanya, kalau ketemu orang nggak ada senyum-senyumnya kayak gitu. Itu kan cuman hal-hal basic yang memang kita pikir udahlah nggak terlalu penting gitu. Tapi kan itu tadi ngaruh ke energi orang yang kita ketemu gitu kan. Jadinya nih anak nih kayaknya nggak punya manners deh gitu. Balik lagi ke situ ya. Iya, ke situ gitu. Nah. Ini gimana sih orang tuanya kan nanti ke sana ujung-ujungnya. Itu menarik banget sih Mbak. Jadi udah jadi referensi ya buat para orang tua. Kalau selain biasanya kan kita ambil di sekolah, ambil les-les juga tambahan. Betul. Tapi ini social skill. Karena kan Social hidup skill. kita ya ada social EQ juga ya. Istilahnya emang gak cuma Benar. IQ ya. Jadi EQ ini justru. menarik banget buat aku. It's an insight. Nah tapi tadi kan anak-anak ya, yang istilahnya lebih kayak kertas kosong kita tulis pakai pulpen. Tapi ada juga kan ya Mbak, klien dari Mbak Clarissa yang udah lebih berumur 30-40, tapi akhirnya mau balik belajar lagi etiket kelas. Nah ini jadi lebih reflection buat kita sebagai orang dewasa sih Mbak, terlebih perempuan. Kayak kalau kita mau meningkatkan self awareness lewat, kalau ini kan tadi Mbak Clarissa mention it's about also having self awareness ya. Maksudnya apa ya? Apakah lebih kita tahu MBTI kita atau kita tahu kita kalau ngomong gimana? Maksudnya self awareness yang harus kita punya tuh apa ya Mbak? Lebih kepada bagaimana kita bereaksi dalam keseharian gitu. Kenapa orang ikut ini? Karena mungkin dia ngerasa aduh kayaknya selama ini aku sudah menjalankan sesuatu ini kayaknya ada yang kurang deh. Jadi makanya aku butuh ilmu ini untuk si social skill ini kan, supaya orang lain juga bisa merasa lebih nyaman lagi kalau ketemu dengan kita gitu kan. Tadi ada unsur-unsur di mana kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai pribadi yang menyenangkan tadi. Untuk supaya bisa bubbly itu gimana sih caranya gitu. Itu hanya untuk bisa kita tahu di mana kita berada dan kita memperbaikinya gitu. Jadi kepake di kerjaan, Itu dia. Yang pastinya sih karena memang ada ilmu-ilmu yang nggak hanya cuman tadi social skill, tapi penampilan kita, terus juga postur tubuh, itu semuanya masuk ke dalam ilmu si etiket ini. Jadi makanya mereka ngerasa aku kayak butuh upgrade deh, gitu, upgrade diri. Karena kan dia mau menjadi lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi. Apa aja yang harus dibenahi? Itu tadi dari mulai postur, terus juga gitu penampilan, terus juga mungkin make upnya juga mungkin dia bisa perbaiki dari skin tone. Semuanya itu jadi kayak total outlook gitu. I see. Nah biasanya juga kan orang mikir ini lebih gampang buat orang yang ekstrovert gitu kan, dibanding introvert yang kayak gini-gini. Tapi kalau menurut Mbak gimana realitanya? Realitanya adalah semua orang itu adalah sebenarnya kan sama. Hanya tinggal keinginannya dia untuk apakah mau atau tidak. Ini kan semuanya sebenarnya kan adalah ilmu gitu kan. Jadi ilmu yang bisa dipelajari untuk membuat perbaikan dalam kehidupan. Jadi mau extrovert atau mau introvert sebenarnya itu tadi balik lagi kepada kebutuhan dan juga kesadarannya. Pastinya bisa berubah. Kan banyak ya
orang yang tadinya tuh sangat introvert, tapi karena belajar ilmu itu hidupnya jadi berubah. Contohnya, Contohnya apa nih saya. Mbak? Cerita Contohnya dong. saya dulu tuh sebenarnya pemalu loh Kak. Gitu pemalu banget. Terus nggak tahu gimana caranya mau ketemu orang. Jadi kalau ketemu orang itu yang pasti saya bungkuk posturnya. Terus udah gitu nggak mau ngelihat mukanya. Deg-degan ya. Deg-degan. Padahal sebenarnya tuh karena nggak percaya diri itu tadi, makanya jadinya nggak mau ngelihat muka orang. Nah orang yang kita temuin beranggapannya, oh ini orang sombong sekali gitu. Makanya kan kita punya dua persepsi yang berbeda. Berbeda ketika sudah mempelajari ilmu ini, orang jadi merasa lebih nyaman lagi kalau ketemu. Nah itu tadi hanya salah satu contoh kecil. Terus juga dari penampilan. Pakai bajunya yang penting pokoknya rapih, warnanya terserah deh gitu. Tapi dengan udah mempelajari ilmu ini, kita jadi tahu bagaimana caranya berpakaian, bagaimana tahu mix and match. Terus apa aja yang kalau misalkan dalam keseharian yang perlu kita beli dan yang tidak perlu kita beli. Jadi banyak gitu loh. Poin-poin yang bisa merubah hidup kita. Kalau Gitu. misalnya cerita yang boleh di-share nih, ada contoh lagi gak sih Mbak, seseorang yang berubah banget dia 180 derajat karena mempelajari etika ini? Mungkin tadinya yang gak punya tujuan hidup. Oh sampai sedip itu sampai juga sedip ya? itu. Kan mau mempelajari ini kan berarti ada sesuatu calling ya. Apa sih kayaknya gue ada yang kurang deh. Apa ya yang harus gue rubah gitu. Dari mulai yang tadinya mungkin hidupnya party terus gitu. Terus bajunya juga yang gak feminin lah gitu ya. Mungkin dia pakai bajunya yang robek-robek atau mungkin juga yang mini seperti itu. Terus mempelajari ilmu ini, terus juga jadi bisa punya banyak tujuan-tujuan dalam kehidupan. Hidupnya berubah. Jadi mempunyai bisnis yang baik, tiba-tiba ketemu jodohnya kayak gitu. Karena jadi bisa membawa dirinya ya. Bisa membawa diri. Terus juga pilih-pilih juga lingkungan. Lingkungan itu kan menentukan bagaimana kita bisa jalan dalam kehidupan itu seperti apa. Jadi lingkungan itu juga ikut berubah dengan bagaimana kita berubah. Karena dengan kita memiliki ilmu etiket ini, social skill kita bertambah, ya kan, networking kita juga lagi bertambah. Apalagi ya, dan menyenangkan mungkin, juga ke orang lain ya. Opportunity atau mungkin kesempatan-kesempatan yang tadinya kita nggak pernah dapat jadi dapat gitu. Jadi itu benar-benar totally different gitu. Orang hidupnya jadi berubah. So it's really not about cuma kita table manner, cara being fancy ya. Iya, betul. Tapi gimana kita ngebawa diri kita, dan ya kalau malu kan pasti semua orang ada sisi malu itu ya. Apalagi kalau di networking event udah kaku ya. Cuma ini gimana kita paham siapa diri kita, gimana kita percaya diri juga, dan pada akhirnya kita bisa kasih value ke orang lain juga ya. Mungkin ada juga yang seperti ini, dia gak belajar nih ilmu etiket, tapi memang udah dari sananya kepribadiannya itu baik dan menyenangkan. Mungkin ada cerita gimana dia tadinya tuh hanya office boy. Tapi dengan social skillnya yang luar biasa, sampai akhirnya dia bisa meniti karirnya sampai ke puncak. Gitu. Itu juga butuh social skill ya Mbak. Itu dia gak belajar karena memang udah kepribadiannya sebagus itu. Itu adalah whatever it takes. Dia membantu siapa saja yang dia temui gitu kan di dalam perusahaan itu. Sehingga kan orang jadi punya nilai lebih terhadap karakter dia. Jadi makanya dia diberikan tanggung jawab untuk bisa meniti karirnya itu tadi. Padahal hanya dari office boy. Gitu. Itu dia gak belajar ilmu etiket. Tapi dia mengaplikasikannya. Jadi makanya tadi kan udah dua contoh yang berbeda ya. Emang orang yang belajar dan yang gak belajar. Itu aja ada perbedaan yang luar biasa gitu. Gitu. Nah sampai kepada titik ini itu adalah juga journey saya dari seorang yang introvert tadi. Gitu. Saya gak tahu ilmu ini. Oh sedahsyat ini ya. I wish I knew before. Gitu kan. Ini saya baru taunya itu juga setelah saya
bekerja mungkin sekitar 10 tahun gitu. Karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat mahal dulu. Ya, untuk belajar ilmu ini tuh saya harus nabung. Iya. Gitu loh. Untuk bisa bisa tahu ada tempat pembelajaran ini, saya harus kumpulin uang dulu. Gitu, nggak seperti sekarang yang dimana aja bisa dipelajarin lewat sosial media apapun itu gitu. Jadi beruntung sekali orang-orang sekarang ini. Berarti Mbak Clarissa kan sendiri juga having a personal journey transformasi ya. Itu kan gak gampang ya Mbak. Maksudnya dari kita pemalu, terus memang ada teknik-teknik tapi susah juga ya untuk kita segera berubah. Apa bagian yang kalau di benak Mbak Clarissa paling inget, paling ngubah cara Mbak Clarissa supaya lebih percaya diri? Senyuman. Gitu. Karena itu dulu yang memang paling susah. Karena kan aku pemalu. Gimana mau senyum ya? Gimana mau senyum? Ketemu orang aja udah takut, gemeteran gitu kan. Ya udah itu tadi. Jadi itu dulu langsung berubah deh. Langsung kayak light up energi orang dan juga light up the situation di mana kita berada. Jadi membuat orang lain merasa nyaman. Itu tadi. Dan itu ya butuh effort dan butuh pembelajaran. Misalkan ada yang susah gitu ya. Kalau misalkan mau ketemu orang, mau senyum aja susah. Itu harus latihan dulu. Latihan senyum deh ke orang-orang yang mungkin kamu gak kenal. Latihan. Kayak senyumin mukanya, eye contact aja gitu Mbak. Iya. Tapi latihan senyumannya itu jangan sampai abis orangnya lewat, ya udah terus langsung bye gitu. Tetap senyum aja dulu, mungkin dibiarkan selama mungkin beberapa detik dulu gitu. Karena memang senyuman itu kan ada dopamin ya. Tapi apa yang membuat senyuman itu kayak nggak ikhlas versus selain I smile dan tadi ya langsung berubah ekspresinya ya? Ya karena memang dia ngerasa kepaksa dari hati, gak dari hati ya. Kalau kerasa kepaksa kan juga langsung tadi balik lagi ke kondisi awal, state-nya dia di awal gitu. Luar biasa sih Mbak. Menurutku ini tuh something yang kita kan suka sibuk ngejar akademik, ngejar karir, pokoknya technical skill ya, les gitu. Cuma ternyata social skill sesuatu yang kalau dari dulu tuh kita go with the flow ya. Padahal ternyata ada tekniknya yang bisa jadi tools supaya kita bisa menjadi a better individual ya. Dan tadi kita tahu cara embrace our masculine and feminine energy ya buat keperluan apapun ya dalam hidup dan juga untuk anak. Terlebih anak-anak kita yang pengen kita ajarin boundaries, sopan santun pada boundariesnya ya. Itu menurut saya ilmu yang emang mahal sih Mbak. Thank you banget jadinya. Mungkin aku mau tambahin juga, kita kembali ke society kita juga sih Kak. Dimana memang orang Indonesia itu kan kaku. Ya iya kan? Sih. Jujur bener lagi karena kalau itu stigmanya gitu loh. Kalau aku ramah sebenarnya. Ramah tapi kan pemalu. Karena ngerasa pas ke luar negeri misalnya di Amerika ya, kok orang gampang banget ya ngomong. Iya kan? Bener lagi. Kenapa? Karena memang udah dari kecil udah dibiasakan, memang dia open communication segala macam. Kita kan kembali lagi kita tuh jajahannya Belanda. Dimana mungkin kita our ancestor itu udah kayak punya culture yang takut dengan yang sifatnya social statusnya lebih tinggi atau apa. Jadi kayak itu udah turun temurun gitu. Nah yang berbeda itu adalah dimana sekarang Gen X ke atas gitu kan udah beda banget tuh. Sistem pendidikannya berbeda, semuanya berbeda. Jadi makanya mereka tumbuh dengan kepribadian yang berbeda dengan kita. Ya gak sih? Iya. Terus mereka lebih bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan, lebih pintar mengutarakan maksud-maksud dan tujuan yang memang mungkin kita dulu gak bisa sampaikan. Nah kalau kita terbiasa dengan sistem edukasi yang mungkin satu arah. Jadi ya itu membentuk karakter kita gitu. Iya itu juga backgroundnya ya. Tapi aku setuju banget sih, karena kalau dibilang gak ramah gak juga. Di Indonesia ramah banget. Tapi kakunya itu yang dan juga terlalu baiknya itu yang mungkin sampai kita kadang bisa dimanfaatkan juga. Gitu. Makanya tadi butuh boundaries itu tadi sebenarnya
balik lagi nggak cuma anak perempuan yang butuh boundaries, anak laki Iya. juga sama. Benar. Malah lebih serem lagi sekarang anak laki ada LGBT dan sebagainya. Jadi makanya kita perlu memberikan pemahaman yang terus-menerus terhadap anak tentang batasan-batasan itu tadi. Kira-kira gitu. batasan apa nih kita sebagai orang tua yang kayaknya di zaman sekarang relevan nih buat kita ajarkan baik ke perempuan atau laki-laki nih Mbak? Iya, untuk batasannya itu tadi adalah kita harus tahu bahwa kalau misalkan sudah di luar norma kebiasaan atau norma-norma yang keamanan, ya itu kita harus sudah bisa punya sikap untuk say no. Untuk melapor gitu, juga ya. untuk melapor, untuk bisa berkomunikasi. Terus kalau misalkan mungkin dia ngerasa nggak nyaman untuk ngomong sama kita, ya mungkin kita itu tadi kita harus tahu circle-nya dia nih, temennya apa gitu, supaya kita bisa ada komunikasi juga dengan teman-temannya. Jadi makanya itu tadi nggak bisa kita lepas gitu aja gitu sih. Bener banget sih Mbak. Thank you banget ya Mbak. Ini tuh Sama-sama. ilmu yang penting banget. I think orang-orang harus lebih banyak pelajari. Aku juga sih, ya gitu sebagai orang tua, sebagai individu juga. Karena kayak emang nggak bisa habis. Karena memang juga dari dulu kalau social skill aku lihat sebagai sesuatu yang ngalir aja. Padahal enggak loh, bisa kita maksimalin lagi ya dengan ilmu. Terutama juga dari etiquette class dari Mbak Clarissa ya. Iya, kan orang mungkin nggak ngerasa perlu itu tadi. Saya juga nggak ngerasa tahu bahwa oh ini tuh ilmunya loh. Kenapa hidup aku tuh kayaknya jadinya jalan di tempat gitu. Ternyata ya itu tadi. Ternyata ada sesuatu yang kurang yang aku nggak tahu apa. Gitu, dengan adanya ilmu etiket ini, oh ini jadi tercerahkan gitu. Makanya saya senang sekali untuk sharing ilmu seperti ini supaya banyak hidup orang yang terdampak bisa berubah juga. Because I think this is not just kelas ya, tapi Enggak. kita self discovery juga dan kebutuhannya beda-beda ya. Iya. Kita apakah mau buat kerjaan, Pekerjaan. mau buat cari jodoh juga Iya, ya. Kayak bisa. kalau jalan di tempat bisa ya Mbak. Bisa. Atau buat anak-anak biar lebih tahu boundaries atau sopan santun yang benar ya. So I think ini sangat daging. Thank you banget ya Mbak Clarissa Sama-sama. udah sharing. Dan I believe teman-teman bos mama finding this topic very useful. Dan kalau kalian ada thoughts, boleh ya komen di sini atau mungkin tag kita nih, Instagram kita ada di sini. Dan jangan lupa lihat konten-konten Mbak Clarissa ya. Oke. Banyak tips-tips juga. Terima kasih. Thank you so much Mbak Clarissa for Alhamdulillah. sharing today. And I'll see you guys on the next episode. Bye. Bye.